Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Forina Fauzi dari kelas 11 IPA 6, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan 3A atau gerakan AAA, salah satu organisasi sosial kemasyarakatan pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama adalah kedatangan Jepang. Pada saat kedatangan Jepang, mereka disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena rakyat Indonesia sangat mempercayai janji-janji yang sudah diberikan Jepang mengenai pembebasan rakyat Indonesia dari tirani penjajah dan lain-lain. Nah, pada saat yang sama, Jepang juga mengobarkan perang dengan negara-negara di wilayah barat. Nah, perang ini disebut Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Selain ingin membebaskan rakyat Indonesia dari tirani penjajahan, tepatnya rakyat di Asia, ia juga ingin menguasai seluruh kawasan di Asia. Nah, tujuan mereka datang ke Indonesia adalah ingin memobilisasi rakyat Indonesia agar dapat ikut berpartisipasi membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya ini atau Perang Pasifik. Akhirnya, Jepang pun memutuskan untuk membuat suatu organisasi yang dapat memobilisasi atau menggerakkan simpatik rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, dinamakanlah ada gerakan G3A. Nah, gerakan G3A ini adalah gerakan yang dibuat pada masa penjajahan Jepang untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar ingin atau agar dapat membantu Jepang dan memenuhi kebutuhan Jepang saat berperang. Nah, gerakan ini terbentuk pada tanggal 29 April 1942, bertepatan dengan Tenchosetsu atau hari ulang tahun Kaisar yang pada saat itu menjabat yaitu Kaisar Hirohito. Nah, Tenchosetsu ini adalah salah satu hari nasional yang biasa dirayakan di Jepang. Nah, Hitoshi Shimizu adalah salah satu orang yang mempelopori terbentuknya gerakan G3A ini. Dia adalah kepala dari Departemen Propaganda yang bergerak di Jawa yang nantinya akan disebut sebagai Sendenbu. Nah, kemudian dilanjut oleh Raden Syamsuddin. Nah, Raden Syamsuddin ini adalah dulunya seorang ketua dari Parindra atau Partai Indonesia Raya yang bergerak di Jawa Barat. Namun, ia memang sudah lama merasa simpatik dengan fanatisme Jepang terhadap cita-citanya, yaitu cita-cita Jepang. Jadi, yaitu merasa percaya bahwa Jepang ini adalah negara yang memang kuat dan dapat membebaskan negara Indonesia. Jadi, ia memutuskan untuk ikut bergabung dan jadilah ia ketuanya. Kemudian dari tujuan organisasi bisa dilihat yang pertama, tujuan Jepang adalah menarik simpatik dan memobilisasi rakyat seperti pada sebelumnya. Kemudian memberi peluang bagi pemimpin di Indonesia agar mereka dapat mengambil alih pemerintahan dan belajar untuk pemerintah dan juga memberikan jaminan keamanan. Kemudian meyakinkan Indonesia bahwa Jepang adalah negara terkuat baik secara internasional maupun hanya di kawasan Asia. Kemudian kita bisa melihat di sini semboyannya itu ada 3. Yang pertama adalah Nippon sebagai pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon cahaya Asia. Jadi semboyan ini memang sangat merepresentasikan terhadap cita-cita Jepang, yaitu Jepang, induk Asia, dan Asia untuk Asia. Program kerja atau hal-hal yang telah dilakukan atau dilaksanakan gerakan G3A ini, yang pertama, ada dibentuk Sasan A Einin Kunrensho atau Pendidikan Pemuda 3 yang bergerak di kawasan Jatinegara. Jadi, Sasan A Einin Kunrensho ini adalah sebuah sekolah yang berdasarkan kurikulum Jepang. Nah, jadi kurikulum Jepang ini lebih seperti kursus kilat yang hanya berkisaran waktu setengah bulan dan ditujukan bagi pemuda atau remaja berusia 14 hingga 18 tahun. Beberapa kegiatan yang mereka lakukan, diantaranya pada pagi hari mereka akan berolahraga, kemudian mereka akan memasak, berkebun, dan juga menyapu kawasan mereka di sekitar mereka seperti tempat tinggal mereka dan lain-lain. Kemudian pada siang hari mereka akan berlatih olahraga atau bela diri seperti sumo, jujitsu, adu perang dan lain-lain. Kemudian pada malam harinya mereka akan berlatih bahasa Jepang. Nah, intinya dalam Sasan A Einen Kunrensho ini mereka diajarkan untuk tertib, fokus, dan disiplin dalam melakukan tugas mereka. Kemudian dibentuklah subseksi Islam. Nah,
Subseksi Islam ini dibentuk bisa dibilang sebuah partai kecil dalam gerakan ini disebutnya Persiapan Persatuan Umum Islam yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Nah, pada dasarnya Jepang merasa bahwa gerakan G3A ini memang tidak populer atau rakyat memang tidak merasa tertarik dengan gerakan ini. Maka Jepang yang memutuskan untuk mencari sumber-sumber lain. Nah, ia melihat bahwa ulama ini memang sangat dipercaya oleh rakyat-rakyatnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil atau merekrut ulama-ulama, kira-kira 14 orang ulama dari berbagai daerah dan dikumpulkan dalam satu subseksi, nah yang disebut Persiapan Persatuan Umum Islam ini. Kemudian ada salah satu hal yang mereka lakukan adalah mendoktrinasikan. Mereka mendoktrinasikan cita-cita Jepang, yaitu Asia untuk Asia dan Jepang sebagai induk Asia. Nah, cita-cita ini mereka bagikan di rapat-rapat umum. Mereka menggembor-gemborkannya di rapat-rapat umum seperti di bioskop Rialto Tanah Abang, Sentral Jatinegara, bioskop Orion Glodok, dan juga di kawasan lapangan Monas. Nah, Jepang juga menarik beberapa tokoh nasionalis seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga beberapa orang lainnya. Pada akhirnya mereka pun dibubarkan pada tahun 1942, tepatnya pada bulan September. Ada 3 penyebab yang bisa dijadikan kemungkinan bahwa mengapa mereka itu bisa bubar. Yang pertama adalah karena gerakan G3 ini tidak efektif. Dianggap tidak efektif karena mereka juga tidak terlalu diperhatikan oleh rakyat Indonesia sehingga mereka pun gagal untuk memobilisasi atau menggerakkan rakyat Indonesia. Kemudian terjadinya perpecahan internal. Nah, mereka atau di Jepang ini terjadi perpecahan antara ketua-ketuanya. Ada yang ingin melanjutkan, ada yang tidak, dan lain-lain. Dan berdasarkan beberapa faktor lainnya. Kemudian yang terakhir adalah merasa Gunsaikan atau salah satu komisi polisi Jepang merasa bahwa seiring bertumbuhnya gerakan G3 ini bertumbuh juga suatu organisasi lain. Padahal seharusnya organisasi ini hanya ditujukan untuk propaganda, bukan yang lain. Nah, bagi golongan nasionalis yang berintelektual sendiri merasa bahwa lahirnya gerakan G3 ini mengapa tidak menarik dan tidak terlalu diperhatikan karena mereka itu tidak berfokus pada kemerdekaan bangsa dan tidak ada manfaatnya juga atau bisa dibilang tidak berkaitan. Nah, mereka itu lebih menonjolkan budaya mereka seperti bahasa, bela diri, dan lain-lain. Nah, mendengar hal itu Jepang pun mempelopori atau mulai menghasilkan organisasi-organisasi lain seperti Sendenbu, kemudian ada Putra, Jawa Hokokai, dan beberapa organisasi-organisasi lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Putri Santika dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pembentukan Jepang. Sebagai ganti gerakan 3 yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatannya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Miyoshi, Taniguchi, Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang, seperti koran dan juga tujuan Putra. Tujuannya yaitu untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabadikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya yang merupakan kumpulan organisasi profesi.
seperti Persatuan Guru Indonesia, Sekumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Benteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Selain itu, Putra bertugas untuk memutuskan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Karena akan terbentuknya semangat ini, maka organisasi ini seolah-olah untuk membantu Jepang. Padahal sebaliknya, Jepang merasa organisasi ini tidak bermanfaat untuk Jepang. Pada akhirnya, organisasi ini dibubarkan. Alasan Putra itu mengapa dibubarkan? Karena satu, keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak dapat membiayai organisasi tersebut. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat masih kurang bagus, sehingga kurang maju dan dinamis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.